Ya baik, saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua yang terhormat, Guru Pendamping Instruktur VCT, Ibu Asi Mulyani Eskom, dan Bapak Freddy Siahan MPD, Wakasek Sarana dan Prasarana SMA plus PGRI Cibinong yang telah bersedia hadir. Akang dan Teteh dan teman-teman saya yang hadir di Zoom ini, saya Dani Suaradi Pramana Putra Romas selaku host pada VCT ini. Selanjutnya, saya akan menyampaikan aturan selama VCT berlangsung. Aturan pertama, semua peserta wajib menyalakan kamera atau on cam. Yang kedua, untuk teman-teman diwajibkan menonaktifkan mikrofon agar tidak mengganggu presenter serta teman-teman yang sedang menjelaskan. Selanjutnya, saya akan mengenalkan presenter dari kelompok saya, yaitu Janeta Dahayu, dan juga moderator pada pagi hari ini, yaitu Atala. Demikian perkenalan singkat tentang saya dan teman-teman kelompok saya yang akan melakukan VCT pada pagi ini. Selanjutnya, saya akan serahkan kepada moderator. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada host yaitu Dani Suara di Pramana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran kalian di Zoom hari ini. Saya Atala Zarif Jira Lesmana, yang akan menjadi moderator pada sesi kita hari ini. Yang akan membahas topik yaitu Sabta Budaya. Sebelum saya masuk ke dalam pembahasan, izinkan mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan nikmatnya yang mungkin kita berkumpul di Zoom hari ini. Pertama-tama, sesuai dengan agenda kita akan melewati beberapa rangkaian acara, yaitu yang pertama ada pembukaan, penyampaian materi, sesi tanya jawab, dan penutup. Saya harap kita semua bisa aktif dalam sesi Zoom hari ini. Saya kasih kepada presenter kita, yaitu Janita Dahayu. Saya persilahkan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, nama saya Janeta Dahayu Nariswari yang kali ini bakalan memaparkan materi tentang Sabta Budaya di sekolah kita. Ini udah boleh share screen dulu? Oke. Oke. Nah, jadi kita mulai aja ya sekarang. Jadi Sabta Budaya itu dibagi menjadi 7 bagian. Ini boleh ke slide selanjutnya. Oke, jadi Sabta Budaya itu ada budaya disiplin, ada budaya belajar, ada budaya bersih, ada budaya kerja keras, budaya mutu, budaya menabung, dan juga budaya persaudaraan dan persatuan. Nah, kita bisa singkat Sabta Budaya ini menjadi Linjarsih Rastu Bung Persada. Sekarang kita mulai dulu dari budaya disiplin. Nah, budaya disiplin di sekolah itu merupakan hal yang penting dalam pembentukan karakter siswa dan siswi SMA Plus PGRI Cibinong. Disiplin ini ngebantu siswa untuk mengembangkan keterampilan untuk mengendalikan diri, bertanggung jawab, dan melatih ketekunan. Dan dengan belajar untuk mematuhi aturan dan jadwal, siswa mampu mengatasi godaan-godaan negatif serta menghadapi tantangan dengan mental yang kuat. Oke, next. Oke. Nah, di sini kita bisa belajar budaya disiplin dari negara Jepang. Nah, kan kita tahu ya kalau misalkan Jepang itu tuh merupakan salah satu negara maju di Asia. Nah, selain dikenal karena teknologinya, Jepang juga dikenal karena punya kualitas pendidikan yang sangat baik. Jadi yang nggak heran, banyak orang yang lanjutin S1 atau S2 mereka tuh di Jepang. Karena kualitas pendidikan mereka tuh sangatlah bagus. Selama ini, Jepang juga dikenal karena budaya disiplin mereka tuh yang sangat amat kuat. Jadi banyak banget siswa dan siswi di sana yang kehidupan sehari-harinya tuh teratur. Budaya disiplin di negara Jepang itu patut buat kita contoh karena banyak banget manfaatnya. Kalau kita pengen jadi orang yang sukses di masa depan, kita harus menerapkan budaya disiplin sejak dini. Oke, next. Oke, sekarang kita ada di budaya belajar.
Nah, budaya belajar itu tuh semacam kebiasaan yang harus diciptakan di berbagai lingkungan. Mau di lingkungan sekolah, di lingkungan kantor, ataupun di lingkungan pergaulan kita sehari-hari. Nah, hal itu penting banget biar kita terbiasa dan menganggap belajar itu sebagai kebutuhan dalam kesehariannya. Belajar itu tidak jika kebiasaan itu tidak dilaksanakan, berarti kita artinya sudah melanggar suatu nilai ataupun patokan yang ada. Dan menjadikan belajar itu sebagai sebuah hobi ataupun kegemaran. Sehingga motivasi belajar itu muncul dari dalam diri sendiri, yang akhirnya produktivitas belajar kita tuh jadi lebih meningkat. Oke, next. Boleh lanjut? Oke. Manfaat budaya belajar di sekolah. Yang pertama itu melatih disiplin siswa. Jika kita menerapkan budaya belajar setiap harinya, tanpa kita sadarin, kita gak hanya nambah pemahaman tentang materi yang kita pelajarin di sekolah, tapi juga melatih kedisiplinan diri. Siap, yang kedua tuh adalah siap dalam segala hal. Yang gak jarang lah ya guru suka ngasih ujian atau kuis dadakan. Nah, kalau misalkan kita udah terbiasa belajar tiap hari, kita tidak akan ngerasa takut atau tertekan ketika kita dihadapkan pada situasi yang seperti ini. Terus yang ketiga itu cepat paham materi. Belajar tiap hari tentunya nggak terlalu membebani kita. Berbeda kalau misalkan kita belajar pas mau ujian aja. Pasti bakalan ada tekanan dan rasa khawatir apakah kita bisa nguasain suatu materi sebanyak itu dalam waktu yang singkat. Dan yang keempat itu membantu otak kita untuk berkembang. Nah, kalau misalkan kita latih dan kita pakai tiap hari, pikiran kita juga bakalan jadi berkembang juga gitu. Semakin sering belajar, kita bakalan terbiasa untuk menampung banyak hal di pikiran kita. Kita nggak akan mudah pikun. Belajar tiap hari juga ngebantu kita buat terbiasa berpikir tanpa perlu disuruh. Next. Yang selanjutnya adalah budaya bersih. Jadi budaya bersih dan sehat itu semacam konsep hidup yang mengedepankan upaya-upaya dan kegiatan-kegiatan yang sehat. Nah, dengan penerapan budaya hidup sehat, kita memperkecil resiko dan terhindar dari berbagai penyakit yang dapat menyerang tubuh kita. Kenapa ya budaya bersih itu tuh penting? Boleh, next. Jawabannya karena kalau dalam konteks kesehatan, budaya bersih menjadi kunci untuk mencegah penyebaran penyakit. Karena budaya bersih juga punya dampak positif di lingkungan sekitar kita. Dengan kita melaksanakan hidup bersih, itu udah jadi cerminan sikap tanggung jawab kita terhadap lingkungan sekitar kita. Dan juga jadi aspek penting dalam membangun komunitas ataupun lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Coba kalau misalkan sekolah kita nih kotor, pasti nggak nyaman juga kan untuk ditempatin. Nah, maka dari itu kita harus membiasakan atau membiasakan untuk hidup bersih agar kehidupan kita tuh jadi lebih nyaman dan memperkecil resiko kita untuk terserang dengan penyakit-penyakit tertentu. Oke, next slide. Nah, selanjutnya itu ada budaya kerja keras. Nah, kerja keras itu jadi faktor utama buat ngeraih sebuah kesuksesan. Nah, dengan kita kerja keras, seseorang itu jadi nggak mudah menyerah dan dia jadi ambisius dalam mencapai target yang ditentukan. Oke, next slide. Nah, kerja keras ini bisa membawa banyak manfaat. Dengan kerja keras, maka kalian bisa mencapai goals atau cita-cita yang kalian inginkan. Dengan kerja keras, maka kalian bisa menjadi pribadi yang lebih tangguh. Dan dengan kerja keras, maka kalian bisa menjadi mandiri dan tidak bergantung dengan orang lain.
Oke, slide berikutnya. Yaitu ada budaya mutu. Budaya mutu di sekolah itu merupakan faktor penting dalam pendidikan untuk membentuk siswa jadi manusia yang lebih berakhlak mulia, jujur, bertanggung jawab, optimis, berani, terampil, berperilaku kooperatif, ulet, disiplin, dan berintegritas. Nah, hal apa aja sih yang berpengaruh kepada mutu sekolah? Yang pertama itu ada manajemen sekolah. Ini boleh langsung ke slide berikutnya. Yang pertama itu ada manajemen sekolah. Yang kedua itu ada proses pembelajaran. Yang ketiga itu ada kegiatan ekstrakurikuler. Dan yang keempat itu ada kinerja perpustakaan. Oke, boleh ke slide berikutnya. Nah, budaya berikutnya itu adalah budaya menabung. Nah, menabung ini itu dasarnya itu kita kayak menyisihkan sebagian uang kita hari ini untuk mengantisipasi kebutuhan di masa depan. Nah, baik yang tak terduga maupun yang terduga. Jadi kita nyimpan pendapatan kita hari ini tuh buat masa depan kita gitu loh. Nah, kira-kira manfaat menabung itu ada apa aja ya? Manfaat menabung itu tuh banyak ya teman-teman. Yang pertama itu kita jadi belajar menghargai uang. Yang kedua, melatih untuk kita hidup hemat. Yang ketiga, melatih disiplin. Yang keempat, belajar mengatur keuangan. Dan yang kelima, mencapai tujuan yang diinginkan. Budaya persatuan dan persaudaraan. Bayangkan jika kita hidup tanpa teman ataupun saudara. Kalau misalkan kita hidup tanpa teman ataupun saudara, pasti rasanya bosen banget kan? Dan tentunya kita jadi kesusahan dan tentunya kita jadi ngerasa sendirian gitu loh. Nah, persatuan dan kesatuan antar sesama manusia tidak mungkin terwujud kalau misalkan nggak ada semangat persaudaraan. Itu bakal terasa panas, sumpek jika tidak ada teman ataupun saudara. Maka dari itu penting buat kita untuk terus menjaga persatuan dan persaudaraan antar sesama manusia. Nah, kita ini tuh harus menunjukkan sifat kekeluargaan dan persatuan gak hanya ke teman-teman aja ya, tetapi ke guru ataupun karyawan-karyawan di sekolah. Jadi kita harus bersahabat ke semua orang. Seperti itu. Nah, sekian presentasi dari saya. Dan sekarang kita bisa langsung masuk ke sesi tanya jawab. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan atau Bu Asi Mulyani atau Bapak Freddy, silakan dipersilakan atau untuk bertanya. Nah, saya pikir yang lain aja peserta yang lain nanti terakhir. Baik, Pak. Untuk teman-teman ada yang ingin bertanya? Kayaknya nggak ada yang mau nanya nih. Bagus deh. Nggak ada yang ingin ditanyakan? Ini nggak ada yang mau nanya. Ya, baik Ibu. Mulai Ibu bertanya dulu ya. Ibu. Selanjutnya, kelompok lain sudah persiapkan pertanyaannya ya. Izin bertanya, kelompok 6. Bu, Atalah, suara Ibu kedengaran? Kedengaran, Bu. Oke, siap. Ibu bertanya ya tentang ups, apa sambil ngajar sedikit ya.
tentang sabta budaya. Tadi udah disampaikan oleh presenter tentang sabta budaya yang ada di sekolah kita eh, yang dijadikan budaya dalam ber apa namanya berperilaku di sekolah. Iya, Bu. Tapi pada dasarnya semua perilaku atau budaya yang ada yang ditampilkan ini sedianya adalah budaya yang memang harus diterapkan dalam kehidupan kalian juga gitu Iya, Bu. secara umum ya. Mm-mm. Gak cuma di sekolah tapi kan juga secara kehidupan. Nah, pertanyaan saya adalah eh, apakah menurut kalian ini sabta budaya yang ada di sekolah kita ini itu hmm, apa namanya apakah budaya ini bisa menjadi patokan eh, sebagai menjadi patokan untuk seorang pelajar menjadi sukses ke depannya gitu kan ya kan tagline-nya adalah eh, bahwa kita nih nanti akan menjadi seorang padan bangsa gitu ya dengan menerapkan sabta budaya ini. Jadi, apakah menurut kalian sabta budaya ini tadi Ibu minta pendapat kalian eh, akan menjamin kalian atau bisa menjadikan kalian seorang yang sukses nanti apabila menerapkan semua dari sabta budaya ini? Itu aja pertanyaan Ibu. Yang lain ya ditunggu pertanyaannya. Oke, Bu, saya Oke, boleh terima izin kasih. menjawab? Ya. Ya, kalau menurut saya pribadi, Bu, kalau misalkan sabta-sabta budaya ini, jika kita pupuk tiap harinya dan kita biasakan, kita bakalan menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Karena di sini kan, apa ya, budaya disiplin, budaya belajar, budaya bersih, budaya kerja keras, budaya mutu, budaya menabung, dan budaya persaudaraan dan persatuan ini, kalau misalkan kita jadikan sebuah budaya ataupun kebiasaan, itu bakalan membuat kita jadi lebih baik dan tentunya bisa menjadikan apa ya gerbang kesuksesan buat kita gitu loh Bu. Itu kalau menurut saya pribadi ya Bu. Ya, terima kasih jawabannya Anet ya. Mm-mm. Silakan yang lain ya. Baik, Bu. Ada yang ingin bertanya lagi, teman-teman? Saya mau nanya, eh, bagaimana bila ada seorang siswa yang dia itu bolos daripada jam tambahan, kelas tambahan gitu. Itu termasuk pelanggaran sabta budaya yang mana? Dan bagaimana dampaknya terhadap siswa tersebut? Terima kasih. Izin menjawab, Bang. Kalau misalkan siswa terlambat itu berarti dia sudah melanggar sabta budaya disiplin. Dan tentunya dampak buat dia ke depannya itu, ya tentunya dia jadi ketinggalan pelajaran karena dia bolos, dan juga itu membentuk kebiasaan dia yang buruk yaitu tidak disiplin gitu loh. Dan menurut aku sekarang budaya disiplin itu tuh sangat amat penting buat kehidupan kita ke depannya. Seperti itu, Kang. Terima Udah kasih, Kang cukup Atar, telah jawabannya. Jadi, untuk sesi tanya jawab hari ini, apakah ada yang ingin bertanya lagi sebelum saya tutup? Sepertinya udah nggak ada yang mau nanya lagi ya. Bu Asih gimana? Udah boleh ditutup? Udah nggak ada yang mau nanya lagi kayaknya Bu. Ya, silakan. Sudah tidak bertanya. Oke deh. Makasih buat semua yang udah join di VCT kita kali ini. Terima kasih juga presenter dan moderator. Mungkin cukup sekian dari presentasi kelompok kami dengan tema Sabta Budaya.
Mohon maaf bila ada salah kata, ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, wabarakatuh. ya Pak Freddy mau dikomentarin atau ada mungkin satu dua patah kata untuk kelompok 6? Oke, terima kasih Bu Asi atas kesempatannya. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, oke. Saya hanya komentari dengan teknisnya kita berdiskusi. Secara materinya tadi sudah oke banget tuh. Jadi dengan Linggar Singkung Persada itu sudah oke. Dijelaskan itu sudah semuanya mencakup Sabta Budaya di SMA Plus. Yang saya komentarin itu sudah oke. Yang saya komentari adalah tekniknya aja. Saya lihat nih tadi ini nih host itu tadi si Dani ya, Dani Pak. suara ya. Ya, Pak. Oke, gini dah. Ini Danis gitu. Artinya bisa kamu membuat aturan main. Ya, bisa bikin aturan mainnya. Contoh gini. Sebelum kita masuk ke tanya jawab, maka diharapkan seluruh kelompok yang ada di sini nih wajib memberikan pertanyaan satu. Oke, itu adalah haknya ngomong. Jadi kita tidak memaksa dia. Oke, siapa yang bertanya? Ada lagi, kenapa nggak ada? Nah, kita tutup aja lah ya. Nah, kayak gitu. Artinya berikan aturan main yang ada di saat berdiskusi seperti ini. Jadi si Dani bisa, oke, kelompok 1 mana pertanyaannya? Oke ya, saya kurangin 1 dulu nilai kamu ya. Soalnya tidak ada tanggapan apa-apa, kira-kira seperti itu. Aturan mainnya berarti kan di Dani. Itu Ya, yang Pak. pertama. Oke, yang kedua tadi dengan presenter sudah oke banget ngejawabnya. Tetapi si Janeta tadi ya, Janeta gini, setelah memaparkan konsepnya, materinya, berikan dulu dia ke hostnya untuk dia yang mempersilahkan untuk memberikan siapa yang bertanya. Oke, artinya tetap kita akan memberikan ke moderatornya. Ya, moderator, silakan moderator untuk yang ngatur siapa yang bertanya atau mengizinkan. Nah, dia bisa men-stop untuk tidak Janet yang ngejawab. Bisa. Artinya dengan kata lain itu sudah haknya Janet untuk yang menjawab karena sebagai presenternya berarti kan yang memberikan materi dengan yang menjawab pertanyaan adalah si Janet. Tidak usah izin menjawab untuk itu, nggak usah. Bahasa itu tidak muncul. Oke. Jadi pada prinsipnya hanya tekniknya ini Bu Asih yang perlu dipoles sedikit, ya. Artinya kan dia Pak. langsung masuk seret, ya kan. Padahal ada aturan yang tidak harus dilanggar untuk dia mau ngomong. Oke, dipersilakan untuk presenter untuk menjawabnya. Silakan untuk mau bikin ada pertanyaan oleh hostnya. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang saya komentari, Ibu Lasi. Demikian. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ya, mungkin masukan ya buat kelompok 6 ya. Kembali lagi pada desk job-nya masing-masing. Moderator sebagai acara, pengantar acara ya. Pokoknya jadi semua di pengatur acaranya di moderator. Kemudian nanti boleh di akhir nanti kita terakhir ya di kelompok terakhir saya minta semuanya wajib memberikan pertanyaan. Ya, kalau enggak berarti saya dis aja. Ya, saya anggap tidak ini yang kelompoknya. Ya, sebenarnya udah Ibu sounding dari kemarin untuk mempersiapkan pertanyaannya supaya tidak supaya semuanya bisa kondusif. Maksudnya kayak harus saling support setiap
kelompok ya, karena supporting pertanyaan itu adalah support buat kelompoknya yang lain. Dengan kamu bertanya, maka sebuah VCT itu jadi lebih hidup dan lebih apa namanya maksimal kalau tampilannya daripada yang di kosong tidak ada pertanyaan. Nggak mungkin sebuah VCT itu kosong pertanyaannya, ya. Jadi wajib ada. So untuk kelompok 7 apa judulnya nih? Kelompok 7, kelompok terakhir. Nanti siapa kelompok terakhir? Habibie, Bu. Halo, Bi, Bibong. Apa judul kamu? Kamu ngambil tema apa, Pak Ustadz? Tentang bahaya rokok, Bu. Tentang bahaya rokok. Oh, I see. Nah, so tuh siapin ya buat yang teman-teman lain, yang kelompok lain. Wajib kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tadi wajib memberikan pertanyaan nanti. Biar durasinya juga cukup bagus kan banyak. Itu aja juga. Makasih Pak Freddy atas kehadirannya. Nanti bisa join lagi di kelompok 7. Jika ingin mundur duluan, boleh Pak Freddy. Mungkin saya agak sanding dikit sama anak-anak yang lain. Terima kasih Pak Freddy. Oke, terima kasih. Siap. Ya, untuk kelompok 6, Ibu rasa udah juga cukup mengikuti VCT ini dengan mempersiapkan dengan baik. Cuman Ibu belum dapat link ininya dong. Ibu minta link microsite-nya ya. Itu kan Ibu langsung ke ininya. Ibu minta link microsite-nya ya nanti ya. Ibu mau cek-cek semuanya. Dani sebagai host, oke. Kemudian moderator juga cukup baik. Cuman tadi aja ya. Pokoknya tadi harus TikTokan dulu nih sama Janet, Anet. Lu jangan langsung jawab, tapi semuanya itu diatur oleh si moderator ya. Semuanya tapi overall sih udah bagus preparingnya. Ya, semoga jadi experience buat kalian. Next time lebih bagus lagi nantinya. Itu Bu. kembali lagi nanti kita di. Heeh. Oke, thank you, congratulations buat kelompok yang udah maju. Siapin nanti recordingnya yang bagus. Ketemu di kelompok 7 ya. Oke, kita tutup ya Itu, Bu. dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Kembali lagi nanti. Yang lain tetap itu join. Saya absensi terus nih di setiap ini nih.